Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak OTKP yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di pertemuan kedua pengembangan diri kali ini. Sebelumnya, mari kita kabarkan visi SMK Wahid Hasim. Visi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pada pertemuan kemarin Ibu sudah membagikan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Sudah dipelajari semuanya? Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perguruan tinggi. Mari kita mulai. Ya, di perguruan tinggi nanti ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang definisi atau pengertian perguruan tinggi. Yang kedua tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga tentang jenis perguruan tinggi. Dan yang keempat tentang program-program yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama, definisi perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1889 Pasal 16 Ayat 1, perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Perguruan tinggi adalah tahap akhir operasional pada pendidikan formal. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Jenis-jenis perguruan tinggi ada 3, yaitu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Contoh PTN adalah Universitas Indonesia atau UI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan Universitas Erlangga atau UNER. Yang kedua, perguruan tinggi swasta, yaitu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan sosial, atau badan wakaf. Perguruan tinggi swasta memiliki otonomi penuh untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri, tidak secara langsung bergantung pada pemerintah. Contoh PTS adalah Ubaya atau Universitas Surabaya, UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, atau UMS, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK, yaitu satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Non-Departemen. Contoh, STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Baik, kita lanjutkan ya ke bentuk perguruan tinggi. Ada 5 bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Akademi terdiri atas satu jurusan atau lebih yang menyelenggarakan pendidikan program diploma. Terdiri dari diploma 1, diploma 2, dan diploma 3. Contohnya yaitu Akademi Bahasa Asing dan Akademi Keperawatan. Yang kedua, politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Politeknik terdiri atas 3 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program D1 sampai dengan D4. Contoh politeknik yaitu Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Medan. Politeknik juga ada yang swasta loh. Contohnya di sini ada Polindo yang di Ngagel ya, daerah Ngagel. Kemudian yang ketiga yaitu institut.
Contoh institut apa ya yang paling populer ya? Ada ITS atau ITB, Institut Teknologi 10 November dan Institut Teknologi Bandung. Nah, institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Institut ini terdiri atas 3 fakultas atau lebih yang menyelenggarakan program sarjana atau S1 dan atau program diploma yang masing-masing terdiri atas 2 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan 1 atau lebih program studi. Institut yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister atau S2, program doktor atau S3, program spesialis yang terdiri dari spesialis 1, PS1 dan PS2. Ada 2 ya. Kemudian yang keempat ya, yaitu adalah universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Universitas minimal terdiri atas 3 fakultas kelompok IPA dan 2 fakultas kelompok IPS. Bisa lebih ya, itu tadi minimal. Dia menyelenggarakan program sarjana atau diploma, bisa juga program magister atau S2 dan program doktor atau S3 serta program spesialis. Contoh universitas banyak ya, nanti silakan dicari tahu, masuk ke tugas kalian. Contoh yang paling populer adalah kalau di Surabaya, Universitas Airlangga merupakan salah satu bentuk PTN. Nanti silakan dicari tahu di Universitas Airlangga itu ada fakultas apa aja, ada program studi apa aja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sekolah tinggi. Apa sih sekolah tinggi yang paling populer? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, salah satunya adalah yang merupakan bagian dari PTK atau perguruan tinggi kedinasan seperti STAN atau STIS. Itu yang paling populer karena saingannya banyak sekali kalau ingin masuk ke STAN atau STIS ya. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Sekolah tinggi terdiri atas minimal 2 jurusan yang dapat menyelenggarakan program diploma sampai dengan D4, D1, D2, D3, D4. Namun ada juga yang beberapa sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis. Dan ada juga sebagian yang menyelenggarakan program sarjana, magister, bahkan dokter. Namun tidak banyak ya yang menyelenggarakan program sarjana, magister atau dokter itu. Kebanyakan sekolah tinggi biasanya hanya D1 sampai D4. Seperti STAN itu kebanyakan D1 sampai D3 yang paling populer itu ada bea cukai, ada pajak. Nanti silakan dicari tahu sendiri juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang program-program pendidikan tinggi. Itu ada 3 jenis ya programnya. Yang pertama, pendidikan akademik. Yang kedua, pendidikan vokasi. Yang ketiga, pendidikan profesi. Apa sih pendidikan akademik itu? Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mana mengarah pada penguasaan terhadap disiplin ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Contoh program pendidikan akademik adalah program sarjana, program magister atau master, dan program doktor. Kemudian pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi mengarah pada penguasaan keahlian, namun diutamakan pada keahlian terapan yang menekankan pada praktik penggunaan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasi ini biasanya dimulai dari D1 sampai dengan D4. D4 bisa juga setara dengan program sarjana atau S1. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu pendidikan profesi. Sistem pendidikan yang dapat ditempuh
setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana. Jadi syaratnya untuk menempuh pendidikan profesi harus menempuh pendidikan sarjana dulu ya. Tujuannya yaitu untuk menguasai skill set yang spesifik. Untuk menempuh gelar profesi harus satu rumpun dengan pendidikan akademik yang ditempuh. Contoh, setelah lulus sarjana farmasi, lalu melanjutkan pendidikan profesi apoteker atau APT. Kemudian, contoh lainnya, setelah lulus sarjana ekonomi, bisa melanjutkan pendidikan profesi menjadi akuntan. Atau setelah lulus kedokteran, kalau lulus kedokteran bukan langsung jadi dokter ya, jadi harus ada pendidikan profesi dulu. Makanya itu kenapa sekolah kedokteran lama. Karena kalau cuma sarjana kedokteran aja atau S.Ket itu bisa pada umumnya 4 tahun atau mungkin lebih cepat, lebih baik, bahkan ada yang lebih lama. Tapi program profesinya untuk mengambil gelar DR-nya itu butuh minimal 2 tahun atau lebih, ya tergantung bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan SKS-nya atau sistem kredit semesternya. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya mengenai jalur masuk dan lain-lain seperti uang kuliah tunggal, kemudian ada beasiswa. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, tugas pertama, buatlah rangkuman materi tentang perguruan tinggi dan berilah masing-masing 5 contoh jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu PTN, PTS, dan PTK. Tadi sudah saya jelaskan ya salah satu contohnya. Nah, tugas kalian mencari masing-masing itu 5 dan rangkumannya. Misalnya saya sebutkan lagi ya contohnya tadi, UNER. Itu ada fakultas psikologi, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas hukum. Nah, di fakultas itu kalian cari jurusannya apa aja. Misalnya di fakultas ekonominya UNER itu ada program studi manajemen, ada ekonomi syariah. Nah, itu rangkuman boleh diketik atau ditulis tangan, sekreatif kalian. Kalau mau dihias, ditulis boleh. Nanti pengumpulannya bisa berupa Word, nggak usah di print biar nggak keluar biaya print ya, jadi hanya berupa file. Atau yang misalnya lagi pingin gambar-gambar buat dibikin peta konsep, bisa difoto, diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 12 OTKP. Nanti nguploadnya yang di kolom tugas ya, nanti akan saya buat kolom tugas 1, format pengumpulannya, nama, kelas, dan tanggal pengumuman. Deadline pengumpulan tugasnya masih sangat lama, yaitu Senin 3 Agustus 2020. Tapi seperti biasa, berlaku nilai tabel. Semakin cepat kalian mengumpulkan, semakin baik nilainya. Tugas sudah masuk rekap nilai saya apabila sudah saya beri komentar dan sudah saya beri feedback nilai. Nanti kan biasanya di Google Classroom ada tuh 0/100. Nah, nilai kalian berapa? Ketika saya sudah memberi feedback ke kalian, berarti itu sudah masuk rekap nilai saya. Nah, apabila ada yang kurang jelas, bisa bertanya melalui chat pribadi di WA atau di grup atau melalui perwakilan kelas kalian ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.